Halo, assalamualaikum, selamat malam para pencinta Kia Carnival. Malam ini saya mencoba untuk mereview tentang TPS daripada Kia Carnival, karena permintaan banyak teman-teman yang meminta bagaimana setting TPS secara manual ya, jadi tanpa scanner seperti ini. Kita coba nanti samakan, kalibrasikan antara scanner dengan avometer atau multitester ya. Avo itu karena di sini terdapat ampere, volt, dan ohm, jadi OHM to ohm. Nah, itu ya. Pertama yang avonya kita probe hitamnya, minnya kita masukkan ke aki min ya, biar kita hanya menggunakan satu kabel saja. Probe merahnya sudah saya siapkan di sini. Ini probe merahnya. Sebelumnya kita sudah kendorkan juga untuk TPS nya, totalnya kita kendorkan. Nah, IESC ya, IESC ini TPS yang mau kita ukur adalah TPS ini. Kita sudah kendorkan, dia bisa bergerak bebas. Nanti ini yang kita mau setting. Kalau TPS ini terlalu besar voltnya, maka gas yang akan terjadi itu terlalu kecil, dan kebanyakan teman-teman dan yang saya sering lihat di lapangan, TPS nya itu voltnya besar, terus throttle angle-nya sudah terbuka, dan akhirnya di sini diganjel dengan baut. Baut di sini adalah bukan ganjelan ya, tapi hanya untuk stopper saja. Kalau punya saya buang itu, nggak pakai itu. Boleh hanya untuk stopper saja. Baik, langsung kita ukur ya. Ini soketnya, bedanya yang hitam ini ISC, yang warnanya abu-abu ini adalah TPS. Sekarang kalau TPS kita ukur di tengah, pin tengah, maka akan menghasilkan 5,0 volt ya, 5 volt. Di pada scanner juga sama, 4,98 kurang 0,01 volt sama ya. Yang tengah kita ukur. Yang bawah berapa? Yang bawah kita cek lagi. Tiga 3,7. Kalau di scanner tidak ada, yang berarti yang mau kita ukur yang bawah ya, karena ini yang 4,9 itu sama 3,7 ya di scanner ya, karena kita tempel ininya. Nah, karena yang mau kita ukur adalah bukan tegangan standby-nya. Standby-nya adalah 5 volt, kemudian nanti yang bermain adalah yang bawah. Jalur ini, yang bawah ini akan berkaitan dengan ECU, ke ECU ya, jalurnya ke ECU, Electronic Control Automatic Transmission. Kemudian masuk ke ECU, nanti ada kabel di pin soket D pin 18 kalau tidak salah, yang mengarahkan TPS ini untuk membuka ke ECAT ya, untuk diumpankan ke ECAT, Electronic Control Automatic Transmission atau matic-nya. Maka kalau TPS ini soketnya terbalik dengan IEC, matic-nya nggak akan kerja, karena matic tidak bisa menerima perintah daripada ECU. Nah, ini makanya jangan sampai terbalik. Yang hitam adalah IEC, yang apa warnanya nih? Abu ya. Abu ini adalah TPS. Setelah kita ukur tadi standby-nya 5 volt, kita pasangkan di sini ke TPS ya. Sebelum kita pasangkan, agar bisa terukur, maka kita tusuk jarum dulu, tapi yang hanya kabel bawah ya, bukan jarum. Ini adanya cuman peniti. Nah, kalau sudah tertusuk begini, tembus. Nah, kita ukur ulang, apakah betul sudah terhubung. Ya, sudah terhubung ya, 3 volt. 3 volt terhubung, maka kita langsung tancapkan di sini. Slap. Kalau sudah nancap, maka di scanner akan berubah. Kenapa berubah? Karena sudah masuk ke rangkaian TPS ya, masuk ke rangkaian ini. Di sini kita ukur sekarang. Ini
0,66 lah ya. Nah di sini 0,7, beda 1 volt kalau pakai analog seperti itu. Maksudnya pakai selain scanner ya, pakai yang biasa seperti itu. 0,7. Kalau sudah ketemu 0,7, coba tekan Pak gasnya. Nah kita contoh tekan gasnya. Nah dia naik voltnya, terus naik terus. Tekan gasnya, mentok volt, voltnya adalah 4,3. Di scanner voltnya juga nanti harusnya sama, nah 4,3 ya, sama. Lepas gasnya, lepas habis. Nah, dia kembali ke 0,7. Sekarang kita mau cari tegangan atau voltase terkecil daripada TPS nya. Caranya, setelah dikendorkan maka kita tinggal geser ini ke belakang. Coba dilihat berapa hasilnya. 0,6, di sini bisa 0,5. Nah ini mungkin terkecil 0,5, bisa 0,4 nggak bisa ya. Berarti 0,5 ini kita majuin ya, kita majuin ke depan, yang bawahnya ke belakang tuh. Jadi 0,57 di scanner berapa? Sama 0,57 ya. Di scanner bisa turun tuh. Nah ini kira-kira seperti itu ya, kira-kira bisa 0,53. Ini di scanner. Kalau sudah seperti ini kita tinggal kunci saja, kunci. Bautnya dikuatkan, dikerasin pelan-pelan, jangan berubah. 0,53, 0,5 nggak masalah sih, yang penting 0,5. Bahkan ada yang beda jenis TPS, berbeda voltnya. Ini 0,5, oke lah 0,5. Oh kalau 0,5 masih ada bukaan ya, kita pasin lagi. Kira-kira tidak ada bukaan. Di sini harusnya 0 karena memang gasnya belum kita buka. Coba 0, nah ini bisa 0,3 ya. Ini contoh begini, 0,3 kita kuatkan atas bawahnya. 0,53, 0,55 lagi, dia lepas karena resistan ya. Di sini peka sekali. Untuk laporannya dia ke ECU itu peka. Berapa? Sini 0,58, beda 3 ya. Jadi kalau avometer tuh macam-macam, semakin mahal dia semakin akurat, semakin murah dia semakin ngaco. 0,58 tinggal dikurangi 3 aja. Di scanner 0,55, intinya 0, lah, cari volt rendah. Kalau voltnya rendah maka tidak usah tekanan di pedal gas yang di throttle ya. Jadi skepnya tidak usah dibuka, katupnya tidak usah dibuka, jadi tertutup pun dia akan tetap, karena udara melalui ISC dan ISC membukanya diatur sama TPS. Jadi ini sensor, ini aktuatornya, ini perintahnya, ini yang diperintahkan gitu. Jadi ini bukan sensor, ini adalah aktuator ISC-nya. Setelah kita selesai seperti ini, sudah 0,58, anggaplah 0,55, maka sudah cukup untuk setting TPS. Jika setting TPS ini settingannya tidak baik, maka biasanya BBM akan lumayan boros, karena TPS ini menentukan untuk bukaan pada injektor ya. Dari ECU membukanya semakin sedikit kalau ininya di voltnya dikecilkan. Jadi gas pun power akan lebih penuh, kemudian perpindahan akan lebih halus, biasa seperti itu. Kalau udah buka, dia udah diganjel sana, maka akan terasa boros. Kalau dilihat ini nanti bukaan di injektornya tuh, masing-masing injektor dia biasanya sudah di sini. Dia biasanya kalau nggak disetting di sini 0,4,5, kalau sudah disetting bisa 2,1, 2,4 ya di sininya.
per injeksinya. Ini targetnya 914 rpm nya karena masih keadaan dingin gitu ya teman-teman ya. Caranya tadi mudah kan, mudah diukur dengan alphameter. Hanya kabel yang paling bawah, yang menuju ke ECU ini paling bawah, tadi diukur. Maka kalau sudah ketemu 0,5 volt atau bisa juga 0,4, makin kecil makin bagus, maka sudah cukup, tinggal dikunci ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi pada bahasan-bahasan karnival selanjutnya, karena masih banyak pembahasan yang mau kita sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.